Selalu selamat sore Bapak kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita bisa berkumpul di sini itu bukan karena kekuatan kita, melainkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan selalu memberi penghiburan bagi kita. Kita anggap Tuhan kekuatan kita penghiburan.
Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu besar berkat-Mu yang kami terima hari ini Tuhan. Kalau pada pagi hari tadi kami sudah beribadah Tuhan, dan pada sore hari ini kami dikuatkan lagi dengan pujian dan penyembahan serta kebenaran firman-Mu yang akan kami pujikan pada sore hari ini Tuhan. Urapi kami semuanya sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita di balik ini Bapak Ibu? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, menjadi jalan kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Kita akan satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Amin.
nama Tuhan. Mari kita berbahagia di dalam Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Belakang jogetnya kurang heboh, yang depan padahal sudah heboh. Apa yang di belakang ini karena nggak kelihatan jogetnya ya. Ayo kita bersorak-sorai bagi Tuhan, jangan malu-malu. Kita percaya hari ini kita dilawan oleh Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Cinta
Ya, langsung kipas-kipas nih Bapak Ibu. Bios. Ternyata lagu-lagu Kidung Jemaat itu sungguh luar biasa. Enak dibuat joget ya Bapak Ibu. Haleluya. Ini kita juga tim SR masih belajar Kidung Jemaat. Sip. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan pujian tim SR untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Monggo saya persilakan maju untuk tim SR. Ini adalah satu ciptaan lagu dari tim SR. Lagu barunya, baru launching kemarin ya Pak. Kisi-kisinya itu kalau garai apa? Nek cemburuan itu garai lemu. Ayo monggo introversi sing lemu-lemu apa cemburuan nih Pak ya. Ayo maju bisa kafe. Tim SR ayo. Ayo monggo kami persilakan. Ayo Bapak ya. Durung hafal Pak Yaya. Ada teksnya. Ada di sini. Ayo. Kafe maju sing lugu sopo. Ayo kafe. Ayo. Ada sana Pak. Ada di sana. Nah, lagu ini yang membuat liriknya Pak Wahyu. Mana Pak Wahyu? Katakan Pak Wahyu. Aransemen musiknya Mas Yaya. Tim musik yang lainnya. Royaltinya Prayogo. Ya. Bilang ayu deh, ya nasu bae, garis tuwe
burulai garai sapa sing ngomong ayo. Setelah kita mendengarkan persembahan pujian dari tim SR, monggo saya memberikan ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi menyatakan cinta kasih Tuhan. Monggo dari tuan rumah. Makasih. 5 menit. 5 menit. Monggo, Pak. Kita bisa menit sambil Bapak. 5 menit terlalu panjang ya 4 menit aja. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat petang. Tuhan memberkati. Sungguh saya berbahagia dan sukaria dengan kegiatan pada hari ini. Ini bukan kebetulan, tapi kita yakini ini adalah rencana kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kebahagiaan saya akan saya sampaikan demikian. Kita akan ingat ya firman Tuhan yang menyatakan iman kita tidak boleh anget-anget kuku ya. Anget-anget kuku apa buku? Yang benar ya Pak. Suam-suam kuku. Bukan anget-anget. Iya. Ini ya. Ini Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Mengapa demikian? Kita tidak boleh suam-suam kuku. Bapak Ibu tentunya pernah ya membakar kayu bakar ya, dengan beberapa kayu bakar kita bakar jadikan satu begini kayak api unggun gitu ya, seperti api unggun ya. Dari beberapa kayu kita kumpulkan lalu kita bakar, akhirnya menjadi bara api yang begitu menghangatkan tubuh kita ya, karena bara api yang luar biasa itu. Pertemuan hari ini adalah monggo. Pertemuan hari ini Bapak Ibu adalah pertemuan yang kami sampaikan bagaikan kita mempertemukan atau kita membuat api unggun lah, terdiri dari beberapa batang kayu, kemudian kita himpun, kita persekutukan, kemudian kita bakar dan menjadikan bara yang menghangatkan tubuh kita. Artinya Bapak Ibu, dengan pertemuan ini ibarat kita mempertemukan beberapa kayu api kita kumpulkan, kita satukan, lalu kita bakar dan menimbulkan panas yang menghangatkan, yang artinya percaya kita, iman kita benar-benar bukan iman yang suam-suam kuku, tapi iman yang membara, yang berkobar-kobar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya sangat-sangat bahagia, sukacita ya. Ada yang kayu bakar dari Gunung Kawi, dari Batu, dari Cangar, waduh, toko Cangar. Akhirnya roh desa ya. Talane api pisan. Talane api pisan.
Kate dicor pisan. Dari Gunung Kawi, Pak. Tol Iya. Gunung Kawi. Jalannya tol. Tetapi dengan berhimpunnya kita pada saat ini Bapak Ibu benar-benar membakar semangat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Itulah yang harus kita lakukan dan kita teruskan sampai kesudahan hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Mari kita tetap semangat, ya. Kita tetap semangat, kita satukan masing-masing tanpa memandang denominasi gereja. Wis gak zamane membedakan denominasi gereja itu. Ya. Sekarang itu zamannya kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Zamannya sempak. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Nek tak tambahi, ojo anu ya, ojo nganggep apa jenenge cabul ya. Kita jangan mek semangat, tapi sempak. Semangat dan Kompak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sempak. Kita dulu puji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita renungkan firman Tuhan. Biarlah hati kita, marilah kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan bertanam dan berbuah bagi kita. Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja atas kehidupan kita, pribadi dalam Tuhan. Biarlah hanya Roh Kuduslah yang mampu membuat kehidupan kita.
melayakkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan setelah pulang dari tempat ini hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, bahkan semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, shalom. Ya, ada salam baru, salam sempak. Ya, apa? Sempak. Semangat dan di SF dapat tambahan ya, salam sempak. Jangan dibayangkan, jangan. Yang dibayangkan semangat dan kompak. Singkatannya salam sempak. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana Yusuf ya punya karakter ya, bisa diklik. Karakter yang kuat, hidupnya diberkati, saudara. Ya, jadi ada 4 hal mengapa Yusuf kemudian diberkati Tuhan, karena dia punya karakter yang kuat. Ya, berikutnya. Nah, ada 4 hal Bapak Ibu. Yang pertama, rajin, taat, dan setia. Kemudian yang kedua, hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, bergaul erat dengan Tuhan. Dan yang keempat, hidup dengan kasih. Yang pertama, rajin, taat, dan setia. Ya. Nah, Yusuf adalah seorang yang rajin, taat, dan setia. Ya. Apapun perintah yang datang kepadanya akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah bersungut-sungut. Ini Yusuf ya. Dalam Kejadian pasal 37 ayat 13 sampai 17. Nah, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, saya selalu mengatakan begini Bapak Ibu, jabatan presiden, direktur, bupati, ya, wali kota, itu perkara besar atau kecil Bapak Ibu? Halo? Perkara kecil. Kenapa? Karena jabatan itu bisa hilang. Apa itu perkara besar? Perkara besar adalah ketika apa yang kita lakukan itu kemudian bisa menolong orang lain, menjangkau jiwa orang lain, dan orang yang kita tolong, orang yang kita layani kemudian diselamatkan. Itu perkara yang besar. Ya. Artinya kalau kita sudah dipercaya Tuhan untuk melayani, maka kita tidak lagi sibuk dengan perkara kecil. Yusuf ya, hidupnya dia hanya memikirkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia sanggup mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang lain. Karena itu kalau kita setiap perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Artinya orang yang sudah dipercaya perkara besar, orang itu tidak lagi sibuk dengan perkara kecil. Perkara kecil itu adalah dunia, ya, uang, jabatan yang sifatnya hanya di dunia ini, saudara-saudara. Oleh karena itu kalau kita sudah komitmen melayani Tuhan, maka kita tidak lagi sibuk dengan perkara kecil, dengan dunia yang ada di tempat ini. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf, yaitu rajin, taat, dan setia. Berikutnya, yang kedua, hidup dalam kekudusan. Yusuf menolak berbuat zina dengan istri Potifar meskipun akhirnya di penjara. Ini luar biasa. Melayani Tuhan sampai akhir. Melayani Tuhan tanpa syarat, itu yang dikerjakan Yusuf, saudara. Ya, Yusuf sedang menanggung dosa istri Potifar pada saat itu. Jadi kalau saya bicara tentang kasih, nanti saya jelaskan. Salah satunya kasih adalah siap menanggung kesalahan orang lain. Ya, dalam kekudusan, kudus artinya apa? Kudus itu artinya tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak melakukan dosa yang sama. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, pernah berdosa, jangan kerjakan lagi. Ya, itu hidup kudus pengertiannya. Ya. Kemudian Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Ingat saudara, Tuhan menciptakan manusia untuk tidak berbuat dosa. Jadi salah kalau kemudian ya wajar Pak, saya masih manusia, ya saya ini masih ada daging, ya wajar kalau saya berbuat dosa. Tidak. Tuhan menciptakan manusia untuk tidak berbuat dosa. Artinya manusia bisa nggak tidak berbuat dosa? Bisa. Bisa.
Makanya Yusuf tahu dia tidak berbuat dosa. Itu hidup dalam kekudusan. Klik yang ketiga. Bergaul erat dengan Tuhan. Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Fir'aun karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Roh Allah beserta dengan orang yang bergaul erat dengan Tuhan, ya, dia punya kepekaan, saudara. Ya, punya kepekaan. Makanya saya selalu mengatakan begini, Kristen itu cuma dua. Kristen bicara masalah hubungan dan Kristen bicara masalah respon. Jadi hubungan kita itu memengaruhi respon, gitu ya. Saya hari-hari ini sedang mengajar kepada banyak orang. Salah satunya adalah berjalan bersama dengan Tuhan, walk with God. Ya, semakin lama orang berjalan dengan Tuhan, maka hidupnya semakin serupa dengan karakter Tuhan. Kalau kita semakin lama ikut Tuhan, ya, semakin lama menjadi orang Kristen, tapi karakter kita jauh dari karakter Tuhan, jangan-jangan kita berjalan bersama dengan yang lain. Yusuf bergaul erat dengan Tuhan. Yang pertama, dia punya kepekaan sehingga bisa mengartikan mimpi dari Fir'aun. Karena apa? Yusuf dekat dengan Tuhan. Yusuf punya karakter seperti Tuhan. Roh Kudus akan memenuhi seorang, maka orang tersebut mendapat kuasa dari Allah. Maka jangan pernah ragu sedikit pun tentang kuasa Allah. Jangan ragu sedikit pun tentang firman Tuhan. Jangan ragu sedikit pun tentang janji Tuhan. Ya, Yusuf ketika bergaul erat dengan Tuhan, Yusuf tidak punya keraguan sedikit pun tentang janji Tuhan, tentang firman Tuhan, dan tentang kuasa Tuhan. Maka kita pun juga begitu. Ya. Tadi saya ke Taman Satrian pagi melayani, saya pikir jalannya sudah membaik. Ternyata sebaliknya, jalan itu dikeruk, kemudian tanahnya diratakan di jalan itu. Tadi malam hujan, waduh. Ada seorang penduduk di situ bilang, Pak, gak mungkin kuat mobilnya, di atas itu lumpur, katanya gitu. Tenang aja, saya tinggal berhenti, kemudian saya pindah ke gigi depan, artinya 44 saya jalankan. Tenang aja Bapak, padahal lumpurnya luar biasa. Itu lihat mobilnya saya, penuh dengan lumpurnya. Ya, karena licin karena licin ya, bukan karena nggak bisa naik, tapi karena sempat lupet, saudara. Jadi saya tidak pernah punya keraguan sedikit pun ketika saya harus melewati satu jalan yang sulit. Saya yakin mobil saya dan saya akan sampai ke tujuan. Akhirnya sampai ke tujuan, saudara. Nah, kemudian apa? Orang yang bergaul erat dengan Tuhan, dia bisa bernubuat, bahkan mendapat mimpi, mendapat penglihatan. Itulah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apa? Ketika kita bisa bernubuat, kemudian kita dapat penglihatan, maka kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Karena apa? Kita selalu mendapat kepekaan yang dari Tuhan. Itulah yang dikerjakan Yusuf. Mengapa Yusuf memiliki hubungan baik dengan Tuhan? Maka hubungan baik Yusuf dengan Tuhan, Yusuf bergaul dengan Tuhan, dia tidak hanya bisa mengartikan mimpi, tapi bisa bernubuat, saudara-saudara. Ya, bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Yang terakhir, yang keempat, ya, hidup dengan kasih. Saat menjadi raja muda, Yusuf tidak membalas segala kejahatan yang pernah dilakukan oleh kakak-kakaknya. Ini luar biasa. Ketika kakaknya datang kepada Yusuf, Yusuf tentu sebagai manusia, dia ingat, waduh, ya, luka itu sepertinya terbuka kembali. Dia sampai ke belakang, kemudian dia menangis. Ini kakakku yang dulu pernah menyengsarakan aku. Sekarang dia datang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Yusuf bisa nggak membalas kakaknya? Bisa. Yusuf bisa nggak tidak memberi makanan kepada kakaknya? Bisa. Tapi Yusuf kemudian mengampuni mereka. Ya, sehingga Yusuf, ya, bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dirinya. Ya. Dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Itulah karakter Yusuf yang sesungguhnya. Maka Yusuf kemudian dia dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang berpengaruh di Mesir pada saat itu. Musuhmu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih juga tidak mengharapkan balasan. Kasih itu tidak bersyarat, ya. Kasih itu tidak bersyarat. Saya mengatakan bahwa kasih itu memberi, kasih itu siap disalahkan, kasih itu siap menanggung kesalahan orang lain. Itulah karakter, ada 4 karakter Yusuf. Mengapa Yusuf kemudian dipakai Tuhan luar biasa, ya. Taat, rajin, setia, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, dan Yusuf bergaul erat dengan Tuhan, ya. Makanya kita ini
Semakin lama bergaul dengan Tuhan, semakin lama menjadi orang Kristen, seharusnya kita semakin apa? Semakin rajin, semakin taat, semakin setia, semakin kudus hidup kita, semakin dekat kepada Tuhan dan hidup dengan kasih. Itulah Bapak Ibu karakter yang kuat, hidup yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saya bilang itu begini, ada dua mangkok, yang satu mangkok kotor, yang satu mangkok bersih, saudara. Yang mangkok bersih ini isinya sederhana, makanan yang murah dan sederhana. Tapi mangkok yang kotor itu makanannya mahal dan enak. Bapak Ibu kalau suruh milih yang mana? Yang bersih walaupun makanannya sederhana dan murah. Artinya apa? Mangkok yang bersih bicara tentang karakter. Ya, mungkin kita punya kelemahan, ya, mungkin kita punya kekurangan, tapi asal kita punya karakter yang baik, karakter yang penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, taat, setia, ya, maka hidup kita pasti akan berguna, pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Maka jangan pernah minder. Wah, saya tidak bisa ngomong, Pak. Wah, saya tidak punya kemampuan main musik, Pak. Wah, saya tidak bicara, tidak punya kemampuan untuk lain. Jangan khawatir, saudara-saudara. Asal Bapak Ibu dan saudara punya karakter 4 hal ini, maka bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Katakan amin. Jadi yang sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yusuf saja dari kecil dia sudah dibully, dari kecil dia sudah disengsarakan oleh kakak-kakaknya. Tapi Yusuf ketika taat setia, dia menjadi pribadi yang kuat, dia diberkati Tuhan. Amin. Ingat saudara bahwa mari kita belajar dari Yusuf, dan hari ini kita akan sebarkan kuesioner. Bapak Ibu silakan nulis ya. Nanti Bapak Ibu akan tahu siapa karakter Bapak Ibu. Di situ ada beberapa catatan. Ya, yang plastik aja, yang plastik ini ada beberapa, ada kuesionernya, itu bisa dibagi yang isian. Nah, nanti Bapak Ibu cukup mengisi saja, ya, silakan dibagi. Kita akan bermain bukan peta umpet ya, tapi bermain bagaimana karakter kita yang sesungguhnya. Ya, ini silakan dibagi satu persatu. Tadi sudah diumumkan di grup, silakan bawa ballpoint ya. Bapak Ibu akan tahu karakter masing-masing, dan di situ ada poin di mana Bapak Ibu bisa memperbaiki karakter itu. Ya, di sini kita santai saja. Nah, ada 12 pertanyaan di situ ya. Ada 4 kata yang akan Bapak Ibu isi ya. Jadi ada 4 kata di situ ya. Jadi kalau di poin pertama itu ada kata agresif, aktif, rendah hati, diplomatis, ada 4 kata yang ke kanan ya. Jadi isinya kita ke kanan sejajar gitu. Nah, ada 4 poin, angka 1, 2, 3 dan 4. Maka angka 4 itu yang paling besar ya. Dari 4 kata itu Bapak Ibu yang mana yang paling besar? Ya, di belakang juga masih ada. Oh iya. Masih kurang. Kurang semua arep aku. Wis seru aku. Ya mek bapaknya. Apa? Oh, gitu. Ini yang dalam. Yang dalam sini dulu. Ini yang dalam sini dulu. Nah. Ujian. Bolpennya ada yang bawa bolpen? Ada ya. Bisa pinjam bolpen, Mbak, di rumah ada bolpen atau pensil apa-apa. Nah, kita akan belajar karakter kita. Nanti kita akan isi, kemudian kita akan simpulkan. Saya akan bagi hasilnya nanti, saudara. Ya, ini belajar tentang karakter kita yang sesungguhnya. Jadi kalau ya kayak gitu, tadi sudah diumumkan sih tadi di grup. Ya. Nah, Bapak Ibu, nomor 1 itu ada agresif, aktif, rendah hati, dan diplomatis. Nah, pertanyaannya harus jujur ya. Bapak Ibu yang mana yang paling dominan ya. Jangan dilihat rendah hati ini baik kemudian dikasih 4, padahal kita orang yang diplomatis. Diplomatis itu artinya kita itu selalu apa? Ya, jadi kakean KKU, kakean ngomong gitu kira-kira. KKA, kakean alasan gitu ya. Diplomatis. Artinya semuanya dijawab dengan diplomatis, dengan perkataan. Ada yang ini, ini bawa banyak bolpen ya. Jadi angkanya 4, 3 atau 2, 1, tidak boleh angka kembar ya. Bapak-bapak yang mana yang paling dominan itu berarti angka 4. Di bawahnya 4 ada 3. Yang paling kecil adalah angka 1 ya. Itu dulu diisi. Mingsinya ke kanan ya, jangan ke bawah, ke kanan ya.
Misalnya yang kedua itu ada mendesak, memaksa, penuh gairah, gampang setuju, penurut. Mana yang paling dominan Bapak Ibu? Angka 4 yang mana? Di bawah 4 yang mana? 2 yang mana? 1 yang mana? Oke ya. Nanti setelah Bapak Ibu isi 12 poin itu kemudian dijumlah. Ya, dijumlah. Misalnya yang yang kolom pertama itu yang merah misalnya 27, yang kuning 35 misalnya, ya. Yang hijau misalnya 38 misalnya. Nanti totalnya dari 4 kolom itu totalnya 120. Nah, karakter Yusuf, ya, apakah seperti karakter kita akan kelihatan nanti. Boleh silakan diisi, mulai diisi silakan, ya. Jadi ada angka 4, ada 3, ada 2, angka 1. Ya, sesuai dengan karakter. Jangan dikarang-karang, enggak boleh nyontek. Ya, enggak boleh nyontek. Jadi ada 4 angka, 4, 3, 2, 1. 4 yang tertinggi, 1 yang terendah. Tolong jawab dengan jujur, ya. Kalau tidak jujur berarti karakter Anda karakter yang menipu. Nah, yang pura-pura. Silakan jawab. Ya, yang ke kanan ya, jawabnya ke kanan. Silakan. Nanti akan saya bagikan hasilnya dan silakan bisa dibaca ya. Kemudian nanti Anda akan ada catatan untuk perbaikan. Jadi ngisinya ke kanan ya, jangan ke bawah, ke kanan ya. Diplomatis itu apa? Yang ngomong. Ya. Diplomatis itu ya suka ngomong ya, semuanya dipakai ya. Tapi tidak benar kan? Ya, intinya dari 4 itu yang mana yang terbesar diri kita. Yang terbesar mana? Enggak boleh angkanya sama. Ya. Monggo diisi, waktunya 5 menit. Satu garis tidak boleh sama, Pak. Tidak boleh sama. Tidak akan mungkin sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, survei ini sudah terbukti ya, sudah membuktikan bahwa kita akhirnya mengetahui karakter kita yang sesungguhnya. Nah, apakah kita seperti karakter Yusuf, nanti kita lihat hasilnya. Ngisinya ke kanan, bukan ke bawah. Tidak boleh angka yang sama. Empat kata itu pasti ada yang dominan. Yang paling dominan apa? Ya. Jangan pilih rendah hati baik 4, padahal Anda bukan orang yang rendah hati. Ya. Ya. Penuh gairah itu sempak tadi itu. Semangat ya. Penuh gairah itu sempak tadi itu ya. Diplomatis sih kakek ngomong. Alasan. Ya. Hari ini kita bermain tentang karakter. Ingat, angka 4 angka yang dominan, angka 1 angka yang paling kecil. Ya. Ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Paling dominan yang jawab dengan jujur. Bapak Ibu, mana yang paling dominan? Ya. Tak boleh kembali. Jangan nyontek ya. Ujian. Harap sabar, ini juga hidup. Loh, masih ada bolpen lagi Pak? Nggak habis ya? Habis ya? Ya gantian bolpennya. Sudah diumumkan di grup loh tadi itu. Suruh Mbak bolpen. baca. Ada yang sudah selesai? Kemudian di total ya, nilainya di total. Total berapa? Kemudian dari 4 kolom itu totalnya 120. Kalau kurang berarti ada yang salah, lebih ada yang salah. Harus pas 120. Tidak boleh ada angka yang sama. Nah, nanti hasilnya akan saya bagikan. Dan kalau ada perbaikan segera dikerjakan. Nanti 6 bulan lagi kita akan cek lagi seperti ini. Karena karakter bisa berubah. 120 toh.
Totalnya 120. Sudah. Iya. Ya. Pakai ngomong. KKO atau KKA? KKO kakean? KKA kakean? Alasan. KKS kakean? Alasan, sawahan, kehutanan, tegalan. Jawab jujur. Sudah? Oke, sudah? Bagio? Sudah? Jumlah. Ini jumlah terus yang paling besar dilingkari. Kalau sudah dijumlah dari 4 kolom tadi, yang terbesar tolong dilingkari. Ya, kasih nama. Nama, tanggal lahir, nomor rekening. Ya. Jadi dari kolom itu pasti ada yang dominan ya, pasti ada yang paling tinggi. Misalnya poin 7, petualang, suka bicara, sopan santun, realistis. Ini kalau Yahya yang suka bicara ini paling 4 ini harusnya ini. Kalau sampai 1 berarti salah ngisi Yahya. Contoh. Nah, periang Yahya, ya. Sabar, logis, ini udah tahu angkanya. Ya toh. Pemberani, spontan, mantap, struktural. Struktural itu selalu ikut aturan, struktural, ya. Logis Pak. Logis itu Pak, logika Pak. Lebih cenderung banyak logikanya. Ya. Selalu berpikir logis. Ya. Bahkan firman pun juga harus dipikir dengan logis. Nah, tentu antara periang, sabar dan logis ini pasti ada poin yang paling besar, ya. Mandiri, menyenangkan, setia, serius, mana yang paling dominan gitu ya. Ada 4, 3, 2, 1. Udah, bagi. Kasih nama ya. Struktural Pak, Struktural itu selalu mengikuti aturan. Ya. Jadi omongannya itu terstruktur Pak. Terstruktur, omongannya terstruktur. Ya, struktural itu orang yang ya seperti kita. Nah. Ada yang belum. Ya, tulisan jenengmu di jenengmu. Oh, Kak. Jeneng tok. Ya benar ya. Ya, nomor 1 ya, dapat hadiah. Iya. Jujur ya? Jujur Pak. Jujur nih guys. Nanti. Siap. Sudah? Yui. Iya. Ini belajar guys. Para sinau yo. Ujian. Yang sudah mana Pak? Saya Pak Prayuko. Mantap ini apa mantap? Pak Prayuko. Mantap. Apa? Mantap itu maksudnya gimana mantap? Mantap. Ya. Mantap dan struktural yang mana yang dominan itu aja. Mantap itu ya apa? Ya pokoknya bisa yakin atau bisa intinya gini loh, dia punya satu keyakinan yang kuat gitu. Percaya diri. Dijejer itu ada 4 gitu. Kalau yang kosong. 120 ya Pak? Ya, 120.
Oke, nanti akan saya bagi sama-sama, kemudian dibaca. Nanti ada perwakilan. Nanti silakan dicek. Ana. Tiri. Oke. Oleh. 1. Oke, Yahya. Oh, Wahyu sih dia yang. Yahya kuning. Kuning. Ya maju ya. Wocon bener nggak ini? Ini karaktermu. Kemudian wiwit hijau. Nah. Coba dicek karakternya sama enggak? Dominan, satu dominan. Wahyu Sasongko. Wahyu Sasongko. Ini hasilnya. Coba dibaca. Ya, di kantong. Terus dibaca. Ya, nanti baca dulu sekarang. Kemudian Tere hijau. Tere. Iya, kayak sampai nanti ya. Kemudian Magda merah. Makanya tukaran terus ini. Tukaran ujung tukaran. Ya ampun nanti lihat nanti. Kemudian Wahyu Kurniawan hijau. Wahyu Kurniawan hijau. Ya Wahyu. Pak Bagio hijau. Irfan hijau. Ya sebentar. Irfan sebentar. Oke. Kemudian Teguh imbang ini antara 3 ungu 4. Serius amat sih. Serius. Dibaca. Pak Trisulo hijau. Kuning. Yudi sudah ini. Yudi apa Yudi? Yudi ulang. Pak Trisulo hijau. Ini Pak baca. Nah, apa? Serius amat sih kamu. Betul banget ini. Yang persen. Aku merah. Betul banget loh. Remedi sama berarti. Aku makannya tukaran terus. Hijau. Nanti saya terus perwakilan nanti ya Pak. Cocok tenan ngono lho. 119 aku. Kurang siji. Kalau contohan lo ya. Sempurna ini. Kalau contohan. Ya. Ditambahin Dendi. Wih, iki malah apik iki. Sing ngopo? Iki kok nilainya apa iki? Delok. Iki delok iki. Iki. Ayo, nilainya apa iki kok? Lihat iku gambare lihat, gambare. Wah, iki ya pelangi dadine. Oleh. Komporno awakku. Ono apa Mas? Aku sedang membaca. Ono ae Bapak. Ijo cocok. Iki lho tak goleki asline. Iki lho. Pak serius men iki lho. Loh. Weh. Kuru lho Ji, kan Ji. Aja nemen-nemen kuru kok. Apa mana iki? Iki ngeri iki. Sikit. Niku iki. Lho ngeri iki lho. Kaget kok macane. Lha kok cek repite ora iku kira-kira. Jodohnya opo iki? Wetok ya opo wis kae. Belum? Apa-apa Mas Ayu? Hijau apa? Kuning. Ojo dipikir. Cuma ngisi gitu aja. Yuriko sudah. Serius.
Hah? Oh gitu, dewe-dewe. Ya. Serius semua ini, serius. Siapa yang belum? Bibi, Andre. Son. Ini Son. Turun. Oke. Yang merah. Masuk ini. Hijau, saya kuning, Pak. Salah sini, salah. Satu merahnya. Oh, berdua. Nah, ini contoh merah. Ya, ini contoh karaktermu, ya. Terus bagaimana menghadapi merah? Sama-sama menghadapi merah ini. Tadi jawab jujur toh? Jujur kan? Silakan baca sambil nunggu yang lain. Semuanya baca. Sampai di sana. Karena bojomu kode merah. Ya wis, bocor kabeh. Ya wis, siapa yang merah di sini? Siapa yang merah? Angkat tangan yang merah. Lulus, guys. Selain Bayu sama Magda yang merah? Ada? Enggak ada, cuma berdua. Enggak usah dibaca oleh tiwas gegeran. Iku wis gegeran. Aku cuma cross-check, bener enggak karakternya gitu loh. Wis, silakan baca. Dah. Apamu apa? Dah. Tuh. Merah itu populasinya cuma 3%. Ya, hijau 60%, cermat itu 17%. Kuning 11%. Sorry, kuning 17%. Ya, hijau 69%. Jadi dengan total sekian itu, saya pastikan jumlahnya persis dengan di situ. Ya, makanya merah ini cuma 3%. Coba dibaca. Ya, ini merah ini. Karakter merah satu dominan atau kolerik itu 3%. Job oriented. Ini maksudnya apa? Job oriented leader apa maksudnya? Ya, job oriented artinya dia suka pekerjaan, ya, gila pekerjaan. Ya, terus ini hijau. Kelebihan dominannya merah, mandiri, visioner, cepat ambil keputusan, gigih, berani, terrealisasi, suka perubahan, fokus, kemauan kuat, petualangan, percaya diri, perintis. Kekurangan dominan. Nah, ini kurangnya ini. Ini kurangnya saya juga. Kurang empati. Egois, tidak sabar, ambisius, suka bersaing, arogan, memaksa, tebal rasa, cenderung mengintimidasi, keras, bicara belak-belakan, suka berdebat, busi atau suka memerintah, agresif, kurang sensitif, banyak maunya, nekat, kurang perhitungan. Nah, ini cocok ya. Nah, ini benar nggak? Berapa persen kebenarannya? Hampir 90. apa ya? 80 lah ya, 85 ya. 85%. Oke. Catatan penting, tolong dibaca. Catatan penting untuk orang dominan merah. Yang pertama, memiliki natur, tegas, cepat, langsung dan tidak basa-basi. Ini maksudnya apa catatan maksudnya? Ya, karakternya alami. Natur alami itu karakter alami. Yang kedua, karakternya otoritatif dan kuat. Otoriter. 3, menguasai pembicaraan dan pendengaran yang selektif. Ya, ujamu itu. Topik pembicaraan, otoritas dan pekerjaan. Ya. Yang 5, menuntut orang lain lebih dari diri sendiri. Saya itu. Yang ke-6, peringatan serius. Ini saran untuk diri sendiri tadi ya. Iya. Pendudukan diri, penguasaan diri, pengendalian diri. Nah, sekarang kan istrimu merah ini, kamu juga merah toh. Nah, sekarang bacaan menghadapi orang dominan. Nah, ini menghadapi bojomu, coba baca. Menghadapi istri saya. Pertama, tegas, jangan mencela-mencela. Yang kedua, singkat dan langsung, to the point. Jangan menghindar, hadapi dengan fakta. Beri waktu untuk mempertimbangkan masukan baru. Siap-siap terima jawaban tidak setuju atau keberatan. Yang keenam, jangan dikontrol tetapi bangun hubungan baik-baik. Yang ketujuh, ungkapkan perasaan positif Anda dan izinkan dia bertanya. Kedelapan, hindari pertentangan kekuasaan. 9, akui kesalahan dan minta maaf. 10, bila gagal beri pengertian bahwa ini hanya bagian perjalanan hidup. Anjurkan untuk atur waktu relaksasi. 12, kurang refreshing terus. Menit bulan madu. 12,
12. Anjurkan olahraga saat stres. Treatment. Ya, tipe dominan itu cenderung kalau stres mending olahraga, gerak, jangan tidur. Tapi tipe yang hijau kalau ada masalah tidur, selesai. Kemudian perbaikan. Tindakan perbaikan yang pertama belajar mendengar. Belajar mendengar. Nah, yang kedua belajar sabar, tahan emosi. Merah. Yang ketiga merah. Menghargai pendapat orang lain. Yang keempat mengerti orang lain atau empati. Yang kelima jangan selalu serba cepat. Yang keenam jangan keras kepala. Yang ketujuh jangan memaksakan kehendak. Pirang persen? 75 kayaknya. 75. Enggak cocok yang mana? Yang nggak cocok yang ini apa? Perbaikan. Oh yang yang mana ya? Ya, yang nggak cocok yang mana ini? Karakternya ini. Kalau egois enggak sih? Oh enggak. Oke. Ambisius, egois 11-12 bro. Iya 11-12 itu. Karena ambisinya itu akhirnya egois itu loh. Terus. Suka memerintah benar. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk dominan. Tapi 80%, oke, karakternya ya. Yang penting perbaikan ya. Kemudian cara menghadapi begini. Nanti ya perhatikan. Nanti kalau kita ini belajar, ini angkanya akan mendekati semua nanti, hampir sama. Kalau jomplang ini berarti ada yang masalah. Paham? Iya, nanti akan sama. Kalau sama berarti kita sudah mendekati karakternya benar. Ya, oke, sudah cukup ya. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih. Ya. Kemudian yang kuning, ya maju ke depan. Iya. Ayo ya, maju ya. Mana yang belum dikumpulkan? Pak, jenengan apa hijau? Oh hijau nanti setelah ini Pak hijau. Oke, silakan baca ini karakternya Yahya. Intim. Kelebihan intim, antusias, semangat, motivator, cocok. Ya, responsif, cocok. Ceria, komunikatif, lincah, benar. Berbelas kasihan, benar. Kreatif, populer, spontan, ekspresif, sosial tinggi, meyakinkan, murah hati, tulus dan ramah. Kekurangan. Emosional, cocok. Tidak teliti, bener. Pelupa, ya. Mudah janji, cerewet, bombastis, tidak terstruktur, mudah kompromi, mudah berubah-ubah, terburu-buru, boros, bener. Sulit simpan rahasia, bener, cocok. Sumpah. Salam kompak. Suka potong pembicaraan. Tak simpen. Suka memotong pembicaraan, ceroboh. Catatan penting. Belum siapa? Memiliki natur percaya diri, hangat, pencair suasana, bener, dan ekspresif. Ya apa yuk? Tak cair aja yuk. Karakternya aktif, hidup dan kreatif, dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Butuh pengakuan dan pujian, tidak menuntut orang lain, juga dirinya sendiri. Peringatan serius, orang intim belajar fokus. Perbaikan sekarang perbaikan. Kendalikan emosi. Ini perbaikan ya. Jadi di situ ada kolom terakhir yaitu perbaikan. Artinya kita harus memperbaiki. Berpikir result oriented. Perhatikan fakta atau detail. Jadilah pendengar yang baik. Jangan menggampangkan masalah. Jangan overtalk. Overtalk itu ya KKO. Tak menang aja mati gue ya. Tak menang aja belajar menang ya. Belajar konsisten. Nah konsisten ya. Artinya ketika kita punya prinsip harus dipegang di situ. Kebenarannya berapa persen? 95. Wah. Tepuk tangan untuk ya itu perbaikan. Oh ya kemudian perwakilan yang hijau. Siapa yang hijau? Oh iya. Pak siapa? Terserah. Hah? Oh Mbak Sri masuk Mbak Sri. Ini perwakilan hijau. Oh Mbak Sri. Pak Ambar. Bu Ambar ini Bu Ambar. Bu Ambar. Oke Mbak Sri. Ini kayaknya. Mbak Sri tolong dibaca ya. Sudah dibaca tadi? Di ruangannya bojone lho. Sudah dibaca. Perhatikan yang hijau ya. Ini mewakili yang hijau. Silakan.
Tri, kowe apa Tri? Pak Pardi. Hijau. Ini atas yang gini, si kosong. Ini dari atas. Pak Pardi siapa? Pak Pardi. Kelebihan orang stabil. Kelebihan orang stabil, sabar, mengalah, tenang, sederhana, toleran, murah hati, diplomatis, rendah hati, setia, berkorban, lembut, mediator, kooperatif. Kekurangan orang stabil, pasif, apatis, ragu-ragu, kompromi, lambat, pesimis, terlalu hati-hati, menghindari resiko, tidak suka perubahan, menghindari konflik, posesif, tergantung, pemalu, follower itu mengikut ya. Terus catatan penting orang stabil. Apa ini? Follower. Iki setelah ini. Suka menunda. Cocok nggak mataku? Catatan ini sekarang ini. Perhatikan yang hijau. Catatan penting orang stabil, memiliki natur tertutup dan penuh perhitungan. Karakternya tenang, perlahan, ramah dan suka menolong. Cenderung pasif tapi loyal, sportif dan konsisten. Pengajar yang baik, pendengar yang baik, musyawarah, menghindari konflik, menuntut diri sendiri lebih dari orang lain. Peringatan serius orang stabil menunda. Ya, salah satu gini. Tadi saya bilang ya, hijau dan merah dan kuning ini cenderung ngomong sih baru mikir belakangan. Bertindak dulu baru berpikir belakangan, itu kelemahannya di situ. Untuk yang merah dan kuning. Lalu yang hijau ini cenderung cari aman. Karena cari aman, dia bisa mengatakan bohong demi kebaikan. Itu tidak boleh hijau itu, ya. Karena memang cari aman, kompromi. Cenderung kompromi. Ya, patut dulu. Coba ya dulu. Nah, artinya pengen cari aman gitu loh, ya. Tapi di sini ada perbaikan. Silakan bahas perbaikannya. Ya, tindakan perbaikan, kurangi malu yang berlebihan. Jangan malu-maluin lah begitu kira-kira. Terus tingkatkan kecepatan. Jadi kalau kerja itu jangan tadi kelemahannya kan suka menunda. Orang hijau itu, nanti aja lah, gampang itu. Itu kelemahan yang hijau, ya. Makanya harus dia apa tadi katakan? Tingkatkan kecepatan. Setiap mengambil keputusan itu sangat lambat, ya. Nah hijau kalau ada masalah, mending tidur aja, ya tidur pasti akan selesai. Untuk yang merah, yang kuning, oh, ya. Untuk merah, yang kuning kalau ada masalah olahraga gerak. Makanya saya kalau misalnya agak pusing dia keluar, enggak harus nanti di sebelah kerak pokoknya. Enggak, artinya mending begitu daripada dia di rumah, dia akan merasakan suntuk ketika di rumah. Terus berikutnya lebih optimis. Lebih optimis ya hijau ya, jangan pasif, jangan pesimis. Jangan takut mengambil resiko. Nah ini kelemahannya karena cari aman tadi hijau itu, dan populasinya 69% di dunia ini. Terus jangan terlalu sensitif terhadap pendapat orang lain. Nah saking cari amannya cenderung gampang tersinggung, ya mudah tersinggung gitu ya. Jangan selalu korbankan diri untuk kepentingan orang lain. Nah, kadang-kadang mengorbankan diri untuk orang lain. Berikutnya sudah. Ya ini mewakili yang hijau bapak-bapak ya, bapak ibu ya. Oke. Terakhir yang keempat, ungu. Nah, ungu siapa ungu? Ayo Pak Teguh. Ayo maju. Ya, maju. Sisi karakter. Silakan Pak Teguh. Suara ada Pak Tri. Ini mewakili ya, bapak ibu ya, mewakili ya. Ini mewakili ungu ya. Siapa yang ungu di sini? 1, 2, 3. Nah, ungu ini populasinya sekitar 11%. Maka jumlahnya benar. Tadi kalau merah tadi ada 3 salah ya. Ungu ada 4 ya. Jadi terus kemudian yang hijau, angkat tangan yang hijau, angkat tangan yang hijau. Oh banyak sekali kan? 69%. Itu terbukti memang. Jadi survei ini sudah lewat satu penelitian yang valid. Makanya saya katanya tadi ya berapa persen? 95%, ada yang 80%. Oke, sekarang baca Pak Teguh. Ungu mewakili ungu. Ya. Ungu, pragmatik, struktural, administrator, mengapa? Kelebihan orang cermat, teliti, sistematis, tata terperinci, detail, analitis, peka, logis, inventif, cerdik, penuh pertimbangan, kritis, rasional, atau bisa diterima oleh akal, kreatif, menyukai fakta, introspeksi.
kekurangan orang cermat curiga. Curiga Mbak Sri? Ya, Hah? Nemen. Karena perhitungan tadi kan, orang cermat itu 1 rupiah dia cari, ya. Saking cermatnya, rada pelit biasanya itu biasanya, tapi ini enggak ya. Wow, puji Tuhan. Berarti sudah bertobat. Ya. Perfeksionis, selektif Nah, bergaul. pengennya sempurna, semuanya pengen dikerjakan sempurna. Terus Selektif bergaul, acuh, kaku, sombong, anti kritik, takut gagal, khawatir, pelit. Pelit itu. enggak Pak Teguh, enggak. Aku benar-benar mesti keimangan kok, tadi enggak pelit. Terus Sulit ambil keputusan, kritikus, menuntut, pesimis, dan subjektif. ya, catatan penting. Catatan penting orang cermat, 1, memiliki natur pesimis dan sangat hati-hati. Karakternya sistematis dan terencana. Yang ketiga, teliti, seksama, dan birokratif. Yang keempat, memiliki standar, konsisten, dan penuh pertanyaan. Yang kelima, logis, teliti, dan terencana di awal. 6, menuntut orang seperti dirinya sendiri. 7, peringatan serius, orang cermat ragu-ragu. Ragu-ragu ya, namanya ragu-ragu. Karena saking cermatnya dia akhirnya ragu-ragu. Orang cermat cocoknya jadi bendahara atau akunting, ya. Itu orang cermat. Terus langsung tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan, 1, jangan terlalu perfeksionis. Jangan terlalu perfeksionis, jangan terlalu menuntut. Yang kedua, jangan terlalu analitis. Ya, jadi jangan terlalu banyak berpikir pertimbangan. Yang ketiga, fokus pada masa depan. Yang keempat, kembangkan hubungan yang hangat dengan orang lain. Yang kelima, lebih terbuka dan jangan terlalu berrahasia. Yang keenam, lebih optimis. Ya, terima kasih Pak Teguh, saya akan kembali ke tempat ya. Bagaimana Bapak cocok? Oh iya. Yang hijau cocok? Dri cocok Dri? Karaktermu? Cocok gak? Kurang? Berarti kamu ngisinya salah. Ada yang salah. Betul. Kalau Anda ini cermat, Anda ini ngisinya jujur, 90% cocok. Ya. Ada celah di situ memang. Makanya ketika ngisi kata-kata itu, jangan berpikir bahwa oh ini paling baik rendah hati. Angkanya 4, padahal kita bukan rendah hati misalnya. Jadi ada yang salah di situ pasti. Makanya perlu diperbaiki nanti. Ya, kemudian nah ini masalahnya. Merah dengan merah ini tidak bisa. Ya, harus belajar berjuang lebih keras lagi merah dengan merah. Ya. Oh, merah ya. Oh dia merah. Ada yang salah. Andre merah Andre. Loh, siapa? Oh, salah tadi. Totalnya kan lebih banyak merah itu, Pak. Oh iya, siapa ini? Andre. Andre. Oh ini Andre. Ya. Oh iya. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi itu cermat tadi. Kamu salah ngasih totalannya tadi. Angkanya ya. Tolong dibaca lagi Andre ya. Oh berarti ada yang salah memberi tadi istri saya yang salah dengan kamu yang salah. Yang kuning siapa kuning? Gimana cocok? Berapa persen? Bila Pak Mul? Cocok Pak Mul? Hah? Oke, yang hijau siapa hijau? Pak Bagio? Cocok nggak tadi? Cocok ya. Nah Bapak Ibu begini ya, yang cermat juga. Son, cocok Son, cermat Son. Saya merah. Oh merah, cocok. Apa? Cocok bujumu merah. Karakternya. Oh. Iya. Ya Bapak Ibu, jadi ini contoh karakter yang harus kita perbaiki ya. Yud, kamu juga gitu. Kamu apa cermat toh? Ungu ya, cermat ya. Ya, nah Bapak Ibu, di 4 kolom itu ada angka yang hampir sama, ya, hampir sama. Perhatikan kalau hampir sama berarti karakternya bisa 2, misalnya merah sama kuning misalnya, atau ungu sama yang mendekati angka ungu apa? Hijau, ya, itu masih ada kombinasi. Karakter kita bisa kombinasi. Ya, Dri cocok Dri, yang merah. Cocok pol kayak kue merah kamu itu. Itu nggak cocok loh ya. Ya, kadang-kadang ngomong sih berhenti pikir ya Pak ya. Iya Pak Bagio. Kadang-kadang, itu kan dulu. Dulu sekarang nggak terlalu lama ya. Nah, Rifu apa Rifu? Hijau ya, dulu cenderung cari aman. Ya, seperti kompromi. Ya. Pak Kusam? Kuning. Kuning. Wah, ini cocok Pak karakternya. Cocok. Ada perbaikan di situ ya. Kemudian yang di luar.
Apa? Wait, apa wait apa? Hijau, iya. Sausi, hijau. Anu di bojone Irfan. Si, Ocin apa Ocin? Oh, hijau. Irfan sendiri? Hijau juga ya. Tapi kurang. Apa Ocin? Hijau. Nah, bagi suami istri tolong dibalik ya, ditukar. Ya, ditukar supaya Anda bisa memperlakukan pasangan Anda dengan benar. Karena tidak semua karakter diperlakukan sama. Ya. Jadi kalau Pak Teguh cermat, Mbak Sri hijau, maka hasilnya Mbak Sri cara menghadapi Mbak Sri itu diberikan ke Pak Teguh ya. Cara menghadapi seperti itu. Supaya apa? Supaya diminimalkan perselisihannya itu. Bu Ambar apa Bu Ambar? Hijau, Pak Ambar? Ungu, wah ini yang pasti ini yang cocok ini. Cocok gak Pak Ambar? 98. Wah, hitungannya cermat ya Bu ya. Nah ngitung itu sampai wis ya cermat ya. Itu tadi yang belum saya tanya. Oke ya, Pak Parti apa Pak Parti? Belum. Oh masih dihitung. Sudah. Yang di luar sudah. Bujurmu si apa sih? Bujurmu. Pelangi itu Pak. Oh, coret-coret, gambar. Ya, 6 bulan lagi kita akan cek lagi ya, supaya kita bisa berubah. Tolong itu disimpan, kemudian benar-benar belajar ya. Percuma kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak tahu diri kita sendiri. Ya, kita belajar mengenal diri kita sendiri. Namanya foto karakter, foto diri. Kita bercermin, oh ternyata saya punya kekurangan, ternyata saya punya kelebihan. Kelebihannya ditingkatkan, kelemahannya kemudian juga ditingkatkan begitu ya. Kelemahannya dikurangi, ditingkatkan kelemahannya ya. Cocok Pan? 80% Pak. 80%. Pak Saiman karakternya apa Pak? Hijau. Oh hijau, siapa lagi yang katanya ya? Pak Ipung, bisa ngitung duit Pak Ipung. Baik itu Bapak Ibu ya, kita 6 bulan lagi kita akan cek lagi karakter kita. Merah. Saya merah kuning. Merah. Ini kuning. Saya merah kuning, istri saya hijau. Ya. Karena mendekati. Sebenarnya ada cek karakter pertanyaannya 70. Ada lagi, tapi bayar 300.000. Karena gratis 12 pertanyaan saja. Tapi buktinya ada. 90% sudah terbukti ya. Nah ini salah satu cara mengapa Yusuf kemudian dia belajar membentuk karakter saudara-saudara. Jadi Yusuf tahu benar bahwa dia punya kekurangan dan dia punya kelebihan. Yusuf tahu dia harus memperbaiki dirinya, ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan manggil kita. Nah nanti kalau kita cek akannya mirip-mirip itu nanti. Kalau sudah mirip berarti kita sudah mendekati sesuatu yang baik, imbang nanti. Tapi kalau jomplang ada sesuatu, ada persoalan di situ. Bisa berubah. Karakter bisa berubah. Makanya ada perbaikan di situ. Ya, yang penting perbaikan itu kita kerjakan. Kemudian kita nanti ngisi lagi, ya. Sifat kita akan berubah nanti ketika kita melakukan apa yang menjadi perbaikan tadi. Apa Wi? Kamu Wi? Warna hijau. Istrimu, suamimu kuning, cocok. Yang itu yang mana? Yang mana? Yang gak cocok? Hah? Apa dibaca? Apa itu? Siapa yang overtop? Yang mana itu? Yang kuning? Oh gitu. Berarti dia udah berubah. Dia udah berubah. Ya. Karena sebelum punya istri kamu dia ngomong dong deh. Karena dia ya. Iya. Saya kan harus kontrol, ya kan? Makanya suami istri itu memang salah satu pengontrol kita, salah satu yang membentuk kita, ya. Ini ilmiah, ini bisa dibuktikan dan ini memang sudah teruji, ya. Makanya 80 sampai 90% adalah benar. Nah, kenapa Tuhan menciptakan berbeda-beda supaya kita saling melengkapi, ya? Mengapa Tuhan menciptakan kita kelemahan dan kekurangan supaya kita berubah? Nah, itulah salah satu karakter Yusuf. Dia sadar betul bahwa dia punya kelemahan dan kekurangan dan Yusuf tahu dia harus memperbaiki supaya dia boleh menjadi karakter yang kuat, yang tangguh. Ya,
Itu Bapak Ibu yang dari saya, ya, kiranya apa yang boleh kita kita dengarkan hari ini, kita semakin berubah, ya, semakin serupa dengan karakter Kristus. Tim musik bisa maju ke depan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Itu disimpan, kemudian dibaca, kemudian dilakukan, ya. Haleluya. Silakan. Puji nama Tuhan. Dapat ilmu baru ya Bapak Ibu ya. Yang hari ini banyak selisih dengan suami atau istri. Mulai hari ini kita mau memperbaiki jadi lebih baik lagi, saling mengoreksi satu sama yang lain. Sing podo atose dipukne titik. Oke, puji nama Tuhan. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari menabur. menutup dalam doa berkat. Oh iya, Magda bisa maju ke depan. Ya, hari ini ulang tahun ya. Ya, kita doakan bersama-sama supaya diberi kesehatan, kekuatan. Apa lagi? Sabar, panjang sabar. Panjang.
hebat dengan Sony aja sabar saya. Jadi karena merah ya, maka di situ ada perbaikan ya, tidak apa-apa. Asal itu dijawab dengan jujur, ya itu tidak apa-apa, itu satu konsekuensi ketika kita punya pasangan yang memang karakternya berbeda, tidak apa-apa. Sama karakter sama, perbaikannya sama, cara menghadapi juga sama ya. Makanya dulu mestinya sebelum nikah ngomong sama dulu saya dulu. Kan ada hubungannya sih ya. Ya kita akan berdoa bersama-sama, mendoakan Magda supaya Magda boleh dipakai Tuhan untuk terus menjadi berkat. Kembali kami datang kepada Dia Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hari ini kami sungguh diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan firman Tuhan. Bahkan ketika kami foto karakter, kami semakin tahu Tuhan bahwa kami memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Kami sepakat kami akan memperbaiki karakter kami supaya karakter kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus, penuh dengan belas kasihan, rendah hati, mudah mengampuni, selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Terima kasih untuk Pak Sukarji di tempat ini. Tuhan boleh terus menyertai, memberkati hamba-Mu yang sudah ambil keputusan untuk tetap melayani Tuhan di tempat ini. Berikan hamba-Mu Pak Sukarji kesehatan, kekuatan, hikmat yang berlimpah-limpah. Dan apapun yang diperlukan Tuhan pasti menyediakan. Pakai Pak Sukarji untuk melayani lebih luar biasa lagi. Anak-anak, menantu dan cucu dimanapun mereka berada juga diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan pekerjaannya, usahanya, pelayanannya semua diberkati Tuhan. Ladang Pak Sukarji juga diberkati Tuhan. Rumah ini diberkati Tuhan. Siapapun yang masuk rumah ini juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya ketika kami datang di tempat ini dengan segala persoalan kami, hari ini Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan mengangkat setiap beban hidup kami. Dan kami secara khusus berdoa bagi saudara kami, sahabat kami, teman kami, mitra kami yaitu Magda. Hari ini Tuhan tambahkan umur 1 tahun, yaitu berusia 38 tahun. Tuhan, sampai hari ini Tuhan selalu menyertai, memberkati. Berikan Magda kesehatan, berikan Magda hikmat, kekuatan yang dari Tuhan. Berikan hati yang terus mau melayani Tuhan dengan senang dan rela, dengan segala keberadaannya. Semuanya kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu Magda, Tuhan akan tolong. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kekuatan yang berasal dari Tuhan senantiasa Tuhan berikan untuk Magda. Jika Magda dalam menghadapi setiap pergumulan, bahkan persoalan, Magda tetap tegar, tetap kuat, karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Suami yang sampai hari juga mendampingi juga Tuhan berkati. Usahanya diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, anak-anak juga diberkati Tuhan. Orang tua mereka juga diberkati Tuhan. Kami sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Hanya karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu, kami boleh sampai hari ini ada di tempat ini. Diberkati komunitas PA Shalom, diberkati komunitas Malang Kompas Malang Selatan, diberkati komunitas Senang dan Rela. Terus pakai kami ya Tuhan, menjadi alat, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat, terang dan garam bagi sama kami. Sehingga kehadiran kami lewat karakter kami ya Tuhan, kami boleh memberi rasa kepada orang lain, rasa damai, rasa tenang, rasa sukacita. Itu kerinduan kami Tuhan. Diberkati setiap kami hamba-Mu yang melayani Engkau, pemain musik WL Singer dan semua yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan. Desa Sumbersari diberkati Tuhan. Bahkan kecamatan Kabupaten Malang juga diberkati Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan. Kami boleh merasakan, kami boleh bangga hidup di Indonesia. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat baik, dan kami boleh mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dan jika kami tadi baru memberikan persembahan, kiranya memberkati apa yang kami berikan, dan persembahan yang kami berikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan tolong kami untuk hidup, memiliki gaya hidup yang suka memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami boleh mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya.
Karepnya opo, Mas? Sing genah, Mas. Iya. Loh, iya genah, Mas. Begini. Ojo gereng kene lho. Apa? Hei. Ojo nek kene nek gelut, hei. Sama Lili. Sesuai dijalan lama iki. Ora apa-apa rene ora. Sabar. 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 Wes, sabar. Kapur. Lah iki. Wes. Iya. Ora wis. Aku wis ngaram. Paling bikin kejutan. Enggak wis, enggak. Ora. Enggak. Akhirnya basah dia. Gimana? Dikerjain teman-teman ya. Nggak boleh balas dendam ya. Ayo. Balas dendam. Jadi kok anak wong iki kalau bisa. Ini balik. Ayo foto. Ayo masuk semua teman-teman. Teman-teman semua masuk. Pak, Foto bareng yuk ini. bahasa kabeh, Pak. Ya. Kaget aku. Ayo semangat dua kata boleh ya. Enggak, apa aktingnya itu loh. Dan kok diomong iki aku wis kuwaca wis. Acting sip. Sutradara ini bojomu dhewe asine ya. Ini surprise, ini bentuk kasih sayang kita ya. Dan semua tunggu waktunya masing-masing ya, gitu ya. Tolong dicatat. Yang buat kue teman-teman dari Peniwan Jambuer. Oh ya, kuenya persembahan dari teman-teman Jambuer dan Peniwan. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati kita semuanya, Bapak Ibu ya. Dan boleh dendam ya.
Dendam nggak boleh, tapi nanti ulang tahun boleh membalas. Iya Bapak Ibu, silakan dipotong kuenya. Ada nggak pemotongnya ini? Ada ya, silakan dipotong dan Magda sini, kue sudah selesai. Potong kuenya diberikan, Magda potong kuenya. Potong kuenya kemudian diberikan kepada ya kan, potong kuenya mana? Pisaunya mana pisaunya? Mana pisaunya? Oh ya. Potong kuenya sekarang juga. Mana wadai. Piring. Gak pinjem piring lah. Potong kuenya. Iya, Bapak Ibu, ini permen anak-anak muda. Nanti yang tua jangan ikut-ikutan ya. Iya, silakan diberikan kepada siapa? Suaminya yang tercinta. Ya, boleh. Coba dulu. Iya. Semari ini ngepel loh, Ren. Ya. Iya. Suapin dong. Suapin dulu. Lagi potong lagi yang kedua, silakan. Potong yang kedua. Sudah cukup. Ambil break lagi. Kue yang kedua sudah cukup. Pertunjukannya cukup. Potong yang kedua, silakan. Hati-hati loh, kursinya ngelapi loh, Bun. Ini nanti ngepel Pak, jangan khawatir Pak. Nanti ayah koordinator ngepel sini. Tunjuk break lagi. Potong kuenya sekarang juga. Iya. Kepada Mami dan Papi sebagai orang tua kedua saya. Dan terima kasih ya, berkati. Bapak Ibu, karena di belakang sudah siap, monggo langsung ke belakang aja. Kita sudah doa, pertunjukan selesai. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Sudah. Sana nggak bersih? Oh sudah, oh iya. Emang sudah direncanakan. Iya, kan serius ya. Kan serius. Api yo. Wes adu sok.